tatap muka. Oke, ini kuliah yang kedua, saya mendapat tugas hukum kontrak kelas I, ya, mendampingi saudara. Ya. Jadi silakan nanti setiap kuliah, silakan mahasiswa boleh ngerekam, pribadi silakan, dan silakan bawa KUA Perdata. Ya. Saya biasanya nanti mengulas pasal, ya. Jadi silakan dicek, saya nyebut pasal, silakan dicek benar dan tidaknya. Oke, Mbak. Iya, tolong dibuka. Oke, ya. Hukum kontrak. Ya. Jadi mungkin kita membuat kesepakatan dulu. Menurut mahasiswa, menurut saudara, kontrak dengan perjanjian sama enggak? Bebas ya, saudara, jangan ragu. Saya berharap mahasiswa kuliah dengan saya jangan hanya sekedar datang, mencatat, absen, jangan ya. Kalau bisa kita lebih banyak diskusi. Kalau memang saya kurang jelas silahkan ditanyakan. Juga boleh saudara kritisi, boleh ya, nggak apa-apa ya. Jadi kalau saudara ragu silahkan dikomentari. Dan silahkan bawa KUA Perdata. Jadi saya selalu menyampaikan kepada mahasiswa, manfaatkan kemampuan dosen untuk kepentingan mahasiswa. Jadi silakan saudara menggali ilmu dari dosennya ya, terutama saya. Sebab masing-masing dosen mungkin mempunyai karakter yang berbeda. Oke, kalau saudara ragu, kalau memang punya kemampuan sedikit, jawab aja. Lebih baik saudara menjawab kalau bisa benar, atau lebih baik salah, tetapi kemudian tahu salahnya, dan kemudian tahu benarnya, kira-kira gitu. Kembali. Yang sering kita dengarkan perjanjian, betul? Ya. Betul ya? Iya, Pak. Nah, ini saya mendapat tugas semua dosen dengan materi hukum kontrak, bukan hukum perjanjian. Sekali lagi, hukum kontrak, bukan hukum perjanjian. Kontrak dengan perjanjian itu sama tidak? Tidak, Pak. Tidak, bedanya di mana? Bebas, saudara, silakan jawab. Kontrak itu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tertulis, Pak. Kalau perjanjian itu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengingatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Jadi satu perbuatan Mas Rizka ya tadi ya? Iya, Pak. Iya. Suatu perbuatan mengingatkan satu orang atau lebih, intinya di situ ya Mas Rizka? Iya, Pak. Seperti itu, Pak. Oke. Tolong dicermati semua. Ini saya diskusi sama Mas Rizka. Mas Rizka. Seandainya Mas Rizka saya pinjam HP-nya. Ya. Perjanjian bukan. Mas Rizka saya pinjam HP-nya. Bukan, Pak. Bukan. Ya. Coba saya tanya yang muncul di sini Mas Andi Wilman. Mood-nya dibuka. Iya, Pak. Oke, kalau saya tadi Mas Rizka mengatakan saya pinjam HP-nya Mas Rizka bukan perjanjian. Menurut Mas Andi betul, perjanjian bukan? Bukan, Pak. Bukan. Alasannya? Karena perjanjian biasanya saling menguntungkan dua belah pihak, Pak. Saling menguntungkan ya. Oke, sini ada Mas Muhammad. Gimana Mas Muhammad? Saya pinjam HP-nya Mas Rizka, perjanjian atau bukan? Mas Muhammad, Muhammad Raf ini di sini. Ayo Mas Muhammad. Ini hanya foto yang ditempelkan apa? Iya Mas Muhammad, gimana? Saya, Pak. Ya. Kalau menurut saya itu perjanjian, Pak. Perjanjian apa? Ya, karena dia meminjam HP-nya, Pak. Nah, ya, namanya perjanjian apa? Kurang tahu, Pak, kalau itu. Tapi menurut saya itu perjanjian. Perjanjian, oke. Mbak Dia, perjanjian apa Mbak Dia? Nggak tahu. Oke, ada yang bawa KUH Perdata. Betul perjanjian. Jadi Mas Rizka, Mas Andi, yang benar jawabannya Mas Muhammad Raf. Jadi perjanjian. Perjanjian
pinjam meminjam. Kan saya tadi bilang, Mas Rizka, saya pinjam HP-nya. Tapi karena Mas Rizka mengatakan perjanjian itu suatu perbuatan untuk melakukan, gitu ya tadi, kata kuncinya melakukan. Karena di sini ditafsirkan Mas Rizka sama Mas Andi bukan melakukan, maka mengatakan bukan perjanjian. Tapi sebenarnya itu perjanjian. Coba saudara buka pasal 1319 KUH Perdata. 1319 KUH Perdata. Itu mengatur tentang apa? 1319. Persetujuan, Pak. Semua persetujuan. Ya, persetujuan. Oke, saya tutup dulu ya. Berarti pasal 1319 saya tutup dulu. Oke, berarti kontrak dengan perjanjian itu sama. Menurut Munir. Kalau dicari perbedaannya, benar tadi ada yang mengatakan, kalau kontrak lebih mengarah kepada bentuk tertulis. Tapi kalau perjanjian bisa tertulis, bisa tidak tertulis, bisa diucapkan, bisa tidak diucapkan, dan bisa dengan bahasa isyarat. Kemudian kalau saya lebih fokus perjanjiannya dulu ya, belum kontrak, karena KUH Perdata itu lebih banyak bicara tentang perjanjian, bukan tentang kontrak. Pertanyaan berikutnya, perjanjian dengan persetujuan sama tidak? Perjanjian dengan persetujuan sama tidak? Sama, Pak. Sama, ya. Menurut siapa? Bebas. Ada yang tahu? Dalam KUH Perdata sendiri itu kadang pasal menyebut perjanjian, kadang menyebut persetujuan. Tapi perjanjian dan persetujuan sama itu menurut Subekti dan Wiryono dan Subekti mengatakan berarti 3 ya, kontrak, perjanjian, persetujuan, perjanjian dan persetujuan sama menurut Wiryono dan Subekti. 3 sama ya. Sekarang dengan kesepakatan. Kesepakatan dengan perjanjian sama tidak? Perjanjian dengan kesepakatan sama tidak? Tidak tahu. Kesepakatan tidak lain adalah perjanjian menurut Van Dun. Berarti kesepakatan sama dengan perjanjian. Kemudian kalau transaksi dengan perjanjian sama enggak? Transaksi. Transaksi dengan perjanjian itu sama menurut Prof. Hermin dari UNER. Kalau saudara membaca mempelajari hukum kesehatan, ada yang menyebut kontrak terapeutik, ada yang menyebut perjanjian terapeutik, ada yang menyebut transaksi terapeutik. Sehingga perjanjian sama dengan persetujuan, sama dengan kontrak, sama dengan kesepakatan, sama dengan transaksi. Menurut siapa? Halo? Perjanjian sama dengan persetujuan, sama dengan kontrak, sama dengan kesepakatan, sama dengan transaksi, menurut siapa? Prof. Nurdin, Pak. Menurut siapa? Saya ulang ya, perjanjian sama dengan persetujuan menurut Wiryono dan Subekti. Sama dengan kontrak, menurut Munir. Sama dengan kesepakatan, menurut Van Dun. Sama dengan transaksi, menurut Prof. Hermin. Kemudian pertanyaannya, perjanjian sama dengan persetujuan, sama dengan kesepakatan, sama dengan kontrak, sama dengan transaksi, menurut siapa? Menurut para ahli, Pak.
atau para ahli. Menurut siapa? Menurut para ahli, Pak. Menurut siapa? Masa nggak bisa nyimpulkan? Prof Hermin, Pak. Menurut Pak. Menurut siapa? Menurut Masa orang Ricardo, 55 Pak. masuk semua? Ricardo Simanjuntak. Menurut para ahli, Pak. Ulang ya. Perjanjian dengan persetujuan sama menurut Subekti Wiryono. Perjanjian dengan kontrak sama menurut Van Dun. Perjanjian dengan transaksi sama menurut Prof. siapa? Prof. Hermin dari UNER. Nanti perjanjian sama dengan persetujuan, sama dengan kontrak, sama dengan kesepakatan, sama dengan transaksi. Menurut siapa? Subekti, Prof. Emin, Wiryono dan Munir, Pak. Menurut siapa? KBBI, Pak. Menurut para ahli, Pak. Menurut Prof. Menurut para ahli siapa? Menurut Prof. Masa nggak bisa Subekti, nyimpulkan, saudara? menurut Prof. Subekti, menurut Prof. Vandum, menurut Prof. Munir, Menurut dan Prof. Munir. Hermin, Pak. Saya ulang ya, saya ulang. Dengarkan ya. Perjanjian dengan persetujuan sama. Subekti Wiryono. Perjanjian dengan kontrak sama. Menurut Munir. Abang lagi kelas. Perjanjian dengan kesepakatan sama. Menurut Van Dun. Perjanjian dengan transaksi sama. Menurut Hermin. Kesimpulannya, perjanjian sama dengan persetujuan, sama dengan kontrak, sama dengan kesepakatan, sama dengan transaksi. Menurut siapa? Menurut Pak Arif Suryono, Arif Pak. Suryono. Siapa ini tadi yang jawab pertama? Siapa? Pak Arif. Pak Arif. Ya Pak siapa? Arif Suryono, Pak. Pertama siapa? Barengan, Pak. Ya, yang jawab siapa pertama? Coba yang jawab pertama nyebutkan nama, saya cari. Siapa? Aldi, Pak. Halo. A? Abdul. Aldi, Pak. Aldi Rizky. Bentar, ini saya cari posisinya di mana, ini belum ketemu. Namanya siapa? Aldi, Pak. Aldi, Pak. Kok nggak ada? Belum ketemu. Siapa? Andi? Andi apa Ali? Aldi, Pak. Ali. Bentar, ini saya cari belum ketemu ini. Aldi, Pak. Karisma. Coba Mas Aldi melambaikan tangan. Saya carinya dulu. Mas Andi, dengar. Mas Andi, dengar. Dengar, Pak. Halo, Mas Aldi. Nggih. Coba Mas melambaikan tangan. Ini saya cari belum ketemu. Posisinya ada di mana ini? Jangan turunkan tangan. Lambaikan tangan dulu. Saya cari sampai ketemu. Ini banyak yang belum muncul foto ya. Novita Ningrum, Agatha, Fadi Asis, Faiz. Windy, Hirnanda. Wiwi, dia belum pada munculkan. Oke. Belum ketemu Aldi. Yang pakai peci, Pak. Ya, jadi betul Mas Aldi. Jadi gimana? Di-unmute dulu. Unmute. Coba suruh buka. Aldi suruh buka. Sudah terbuka, Pak. Halo. Terdengar? Ini, Pak, sudah muncul, Pak.
Oh ini Mas Aldi Rizky ini, pakai kopiah ini. Nggih. Iya, Pak. Mas Aldi? Nggih, Pak. Oh ya sudah, yes. Selamat Mas Aldi. Ya betul, jadi kesimpulannya sama ya, 5 itu menurut saya yang menyimpulkan. Ya. Oke, kembali kepada kontrak. Tadi saya menyebut pasal 1319, itu mengatur apa itu? Semua persetujuan mempunyai nama khusus. KUA Pak. Perdata 1319. Tentang persetujuan, Pak. Persetujuan ya, persetujuan sama dengan perjanjian ya. Oke, Ya, itu Pak. mengatur apa? Nama-namanya. Persetujuan ada berapa? Ya, jadi menurut pasal 1319, perjanjian atau persetujuan itu dikenal ada 2. Yang satu bernama, yang 2 tidak bernama ya. Kalau maksudnya perjanjian bernama itu perjanjian yang sudah diatur dalam KUA Perdata. Yang tidak bernama, yang belum diatur dalam KUA Perdata. Yang bernama misalkan tadi saya mencontohkan pinjam meminjam itu bernama. Jual beli bernama, sewa menyewa bernama. Kalau yang tidak bernama itu misalkan sewa beli, kemudian franchise itu juga tidak bernama. Ya, jadi kita sepakat dulu ya bahwa hukum kontrak itu sama dengan perjanjian, sama dengan persetujuan, sama dengan kesepakatan, sama dengan transaksi. Hanya kalau hukum kontrak benar lebih mengarah kepada bentuk tertulis. Jadi kajiannya nanti lebih banyak mengarah kepada hukum tertulisnya. Oke, slide kedua Mbak Dia, lanjutnya. Ya, ini pembagian sistematika ya. IWIT, KUA Perdata, itu dari kalangan ilmu pengetahuan hukum perdata, membagi sendiri, dan menurut BW Burgerlich-Wetzbuch sendiri ya. Tolong saudara cermati, naskah aslinya Burgerlich-Wetzbuch, tapi kemudian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Artinya, pasal-pasal yang ada dalam KUA Perdata itu merupakan translate dari Burgerlich-Wetzbuch. Sehingga kalau saudara menemukan buku satu dengan yang lainnya, mengutip atau membahas pasal yang sama, itu belum tentu sama bisa terjadi. Karena tergantung dari kemampuan translatornya ya, yang mentranslate. Jadi tolong dipahami, makanya nanti mungkin ada kata perjanjian, ada kata persetujuan, ada kata perikatan, dan sebagainya, yang mungkin nanti akan menjadi satu. Sehingga kita yang harus menafsirkan, oh ini pengertian perikatan, ini mengenai perjanjian, ini persetujuan, kontrak, dan seterusnya. Lanjut Mbak Dea. Ini ya Pak, bukan. Ya. Jadi menurut ilmu pengetahuan, ya, dibagi adanya dikenal adanya hukum perorangan pribadi, hukum keluarga, hukum harta kekayaan, dan hukum waris. Ya. Ini pengembangan dari ilmu pengetahuan. Jadi kita seorang ilmu pengetahuan itu boleh mengembangkan apapun dan boleh memberikan pendapat hukum. Ya, kebenaran pendapat baru dianggap benar apabila diikuti oleh kalangan ilmuwan yang sejenis. Ini nanti yang menjadi teori. Lanjut, Mbak. Nah, ini mungkin nanti yang akan kita pelajari, yaitu sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ya. Saya lebih suka menggunakan KUA Perdata ya, daripada BW, menggunakan istilah itu. Buku pertama tentang orang, buku kedua tentang, mohon maaf ini benda ya, yang betul benda ya. Buku ketiga tentang perikatan, buku keempat tentang pembuktian dan daluarsa ya. Jadi kita nanti lebih banyak membahas buku ketiga tentang perikatan.
di mana sumber perikatan bisa dilahirkan karena persetujuan dan karena undang-undang ya, pasal 1233. Jadi kita nanti bicara pada level buku 3 tentang perikatan. Ya. Salah satunya mengatur materi tentang kontrak atau perjanjian. Lanjut, Mbak Dea. Nah, ini saya buatkan Dina hubungan buku kedua dan ketiga ya. Sebab ini nanti ada kemungkinan pada bidang tertentu masuk pada buku 2, tapi bidang tertentu masuk pada buku 3. Buku kedua mengatur tentang benda, buku ketiga mengatur tentang perikatan. Nah, tadi yang saya katakan, pada saat kita bicara hukum harta kekayaan, itu tunduk pada hukum kedua tentang benda, dan tunduk pada hukum ketiga tentang perikatan. Jadi kalau benda, ini nanti diatur dalam pasal 499 KUH Perdata. Tapi kalau perikatan sendiri, buku 3, itu tidak ada definisi tentang perikatan. Jadi salah satu kelemahan buku ketiga tentang perikatan, itu ternyata pasal-pasal semuanya kalau kita baca, tidak ada satu pasal pun yang mendefinisikan tentang perikatan, tidak ada. Yang ada adalah tentang perjanjian. Nah, kalau kemudian kita nanti bicara hukum harta kekayaan, berarti objeknya adalah benda, itu diatur dalam buku 2. Kalau kemudian benda masuk dalam warisan, masuk dalam objek perjanjian, itu masuk pada perikatan. Ini kalau warisan nanti diatur dalam pasal 1317. Jadi kalau orang tua meninggal, siapapun meninggal, kemudian pada saat meninggalnya ada harta benda yang ditinggalkan, itu masuk warisan, turun kepada ahli waris, yang diatur dalam pasal 1317. Nah, ini sifat hubungan hukum antara buku kedua dan buku ketiga. Nanti kalau buku kedua tentang kelihatannya lebih lengkap, lebih pasti, karena ada definisinya ya. Kalau buku ketiga justru kepada kita untuk mencari, mendefinisikan, karena tidak diatur secara tegas. Ya, jadi hukum harta kekayaan. Lanjut, Mbak. Sebentar Pak, ini waktu Zoom-nya sudah mau habis 40 menit, nanti di-share link yang baru ya Pak. Soalnya ini yang ya, moga Mbak Dea. Kalau mungkin ada yang bertanya silakan. Jadi tidak harus, silakan misalkan kurang langsung tanyakan aja. Mi share sekarang aja ya Mi. Ya, silakan Mbak. Ya. Ini sambil makan ya. Enggak. Matang lu. Macang lu. Hidupnya gimana Mas Gopal? Mas Gopal, YouTube-nya gimana Mas Gopal? Baru kita upload. Aku lagi dengar kamu dia. Bisa disambi upload absen OJW ya, kalau yang belum. Aku Katanya diundang ke podcastnya Om Deddy ya? biaya. Kasih Pak. Belum muncul saya. Terima kasih. Mohon maaf. Saya salah baca. Ternyata baca O, jadi nggak bisa connect.
Baiklah, mungkin sebelum saya lanjutkan ada yang ingin saudara tanyakan, silahkan. Izin bertanya Bapak. Ya, silahkan. Oke, baik. Jadi mengenai hukum kontrak yang tadi di awal menyebutkan bahwa hukum kontrak ini lebih kepada arahnya adanya bukti tertulis ya Pak. Mungkin pertanyaan saya mengenai bukti tertulis ini, apakah di undang-undang... Sebentar, Mas Aryan, nggak jelas suaranya, pecah. Halo Pak, gimana Pak? Sebentar, suaranya pecah, pelan-pelan. Oh iya. Ada yang bisa bantu? Baik, Pak. Sebentar. Ya. Halo Pak, tes. Ya, silakan. Oke, baik. Jadi Pak, mengenai hukum kontrak tadi di awal dikatakan bahwa hukum kontrak ini lebih ke arah hadirnya bukti tertulis. Nah, mungkin pertanyaan saya mengenai bukti tertulis ini, adakah format tertentu yang diatur dalam undang-undang mengenai bukti tertulis dari hukum kontrak ini, Pak? Mungkin harus menggunakan akta atau surat dan lain-lain. Apakah buktinya ini dalam undang-undang seperti itu, Pak? Terima kasih. Iya, tadi coba saya tak nyimpulkan nanti benar nggak maksud Mas Varian ya. Mas Varian menanyakan tentang alat bukti tertulis ya. Di dalam undang-undang diatur tidak begitu Mas Varian? Halo, Ya, Pak. Mas Varian. Pertanyaannya tadi kalau nggak salah, saya tangkap benar, karena nggak begitu jelas. Apakah bukti tertulis itu diatur dalam undang-undang begitu? Iya, Mas Varian. Iya, Pak, benar, Pak. Ya, oke, saya jawab. Oke. Silakan buka pasal 1866 KUH Perdata. Pasal 1866 KUH Perdata. 1866. Sudah ketemu? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Udah, Pak. Sudah, Pak. Ya, oke. Saya nanti silakan dicermati benar nggak ya. Saya nggak buka buku, saya cuma ngafalkan aja. Pasal 1866 itu alat bukti. Alat bukti ya. Yang pertama tulisan, yang kedua saksi, yang ketiga persangkaan, yang keempat pengakuan, yang kelima sumpah. Betul? Betul, Pak. Ya, betul, Pak. Betul, Pak. Betul, Pak. Betul, Pak. Betul, oke. Pertanyaan berikutnya, surat ya, tulisan. Tulisan itu kemudian diatur dalam pasal 1867. Tulisan itu sama dengan akta ya. Tulisan itu sama dengan akta. Oke, apa yang dimaksud akta atau tulisan? Terutama mbak-mbak ini yang suka menulis buku harian itu. Kalau ditanya apa yang dimaksud akta atau tulisan? Saudara Kalau sering di ucapkan ya. Iya, Pak. Gimana? Yang Gimana? saya baca di pasal 1868 itu, suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Begitu, Pak. Enggak, pertanyaan saya sederhana kok. Akta. Dalam bahasa hukum, akta atau surat atau tulisan itu disebut akta. Pertanyaan cuma apa yang dimaksud akta? Bukan akta otentik. Kalau akta nanti pasal 1867, akta itu dikenal ada dua, akta otentik dan akta di bawah tangan. Yang Mbak baca tadi, akta otentik, diatur 1868, kemudian akta di bawah tangan itu diatur dalam pasal 1874. Betul? Betul, Pak. Betul, Pak. Betul, oke. Jadi pertanyaan saya cuma aktanya, yang disebut tulisan atau akta itu apa? Pembuktian.
izin menjawab, Pak. Mengenai suatu Silakan. Ya Pak, akta itu adalah semacam selembar kertas atau selembar tulisan yang mana dibuat itu untuk dijadikan sebagai bukti tertulis atas terjadinya suatu peristiwa. Seperti itu mungkin Mbak, Pak. Oke, ya bisa seperti itu, sederhana saja. Akta atau tulisan adalah sesuatu yang mempunyai tanda baca. Udah gitu aja. Jadi akta atau tulisan itu sesuatu yang mempunyai tanda baca, yang bisa dibaca itu surat. Misalkan saya nulis surat ke Mbak Nasabila saya pinjam sepeda motornya. Itu surat kan? Akta. Akta atau surat pinjam meminjam. Mbak Nasabila saya pinjam sepeda motor. Saya tulis dalam secari kertas, saya serahkan kepada Mbak Nasabila, kemudian Mbak Nasabila menyerahkan kendaraan, mungkin STNK dan kunci. Nah ini berarti kan perjanjian pinjam meminjam. Jadi itu akta. Jadi kembali kepada Mas Varian bahwa yang dibuktikan tertulis itu hanya merupakan salah satu alat bukti, kecuali dalam peraturan perundang-undangan atau undang-undang mensyaratkan bahwa dalam perjanjian harus tertulis. Nah, itu kalau kemudian tidak tertulis, itu tidak sah. Misalkan kalau nanti saudara bicara waralaba. Waralaba itu diatur dalam peraturan pemerintah. Itu mengharuskan, mensyaratkan perjanjian waralaba harus tertulis. Nah, kalau mengharuskan tertulis, ya harus tertulis. Tapi kalau tidak mengharuskan tertulis, berarti tertulis itu hanya merupakan salah satu alat bukti, bukan satu-satunya. Nah, kemudian alat bukti yang kedua kan saksi. Saksi dalam hukum dikenal adanya asas ulus testis. Satu saksi. Kalau saksi yang dimaksudkan 1866 itu adalah saksi yang melihat, mendengar, mengetahui, atau merasakan. Itu berarti kalau kita menghadirkan saksi minimal 2. Jadi kalau saksi hanya 1 itu bukan saksi yang dimaksud dalam pasal 1866. Jadi gitu Mas Varian, surat dalam undang-undang diatur dalam pasal 1866 sebagai salah satu alat bukti, bukan satu-satunya. Kecuali kalau dalam peraturan atau perjanjian mensyaratkan harus tertulis, nah itu harus diikuti. Tetapi sepanjang tidak mensyaratkan, tidak mengharuskan, maka surat itu hanya merupakan salah satu alat bukti. Atau surat itu diatur dalam pasal 1867. Dikenal ada 2, akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta otentik itu diatur dalam pasal 1868, itu definisinya. Kemudian akta di bawah tangan itu diatur dalam pasal 1874. Sudah cukup, Mas Varian? Cukup, terima kasih banyak, Pak. Ya, silakan. Mungkin ada yang lain? Silakan, bebas. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Mas Muhammad. Mir siapa ini? Mir siapa, Mas? Muhammad Mirza, Pak. Muhammad Mirza, ya silakan, Mas Muhammad Mirza. Jadi kan tadi Bapak kan menyebutkan diantaranya itu adalah yang bernama sama yang tidak bernama. Nah, yang tidak bernama tadi kan Bapak menyebutkan adanya contoh itu sewa beli dan franchise. Nah, yang saya ingin tanyakan, apa yang dimaksud dengan franchise itu dan apakah ketentuannya itu juga diatur dalam KUH Perdata, karena tadi Bapak menyebutkan itu tidak bernama. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Ya, franchise atau waralaba. Kalau dalam hukum Indonesia disebut waralaba, itu tidak diatur dalam KUH Perdata, tidak diatur. Tapi diatur dalam PP, peraturan pemerintah. Waralaba itu misalkan kalau franchise Kentucky ya, McDonald itu kan franchise. Kalau waralaba itu yang ada di Indonesia ya. Dulu kalau nggak salah di sekitar Solo itu ada Esteller 77 ya. Atau mungkin bakso, atau mungkin titoti.
Itu artinya merek dagang yang dimiliki oleh seseorang atau perusahaan atau badan usaha yang kemudian bisa ditransfer, bisa dipakai pihak lain. Tetapi dengan cara pasti membayar. Manajemennya itu dikendalikan oleh pemilik waralaba. Jadi kalau dalam sistem hukum Indonesia disebut waralaba, pemiliknya disebut pemilik waralaba, yang menggunakan haknya disebut penerima waralaba. Kalau dalam istilah asingnya franchise, pemiliknya franchisor, yang menggunakan franchisee. Sistem pembagiannya bisa berdasarkan kedaerahan, bisa menunjukkan tempat atau orang. Misalkan kalau Kentucky yang sudah besar global internasional ya, misalkan Kentucky itu menggunakan sistem franchise, itu kalau nggak salah di Indonesia itu diambil oleh namanya Pak Bambang. Nah kalau kemudian mengambil skup negara, kemudian mau buka di Solo, buka di Semarang, buka di Jogja, boleh. Tapi kemudian membukanya, mendistribusikannya, itu menunjuk pada orang. Jadi prinsipnya, franchise atau waralaba, pendistribusian, penyerahan haknya, bisa penguasaan daerah, tapi juga bisa penguasaan satu tempat. Nah, kira-kira gitu. Kalau kemudian saya menyebut franchise, itu adalah harus tertulis. Dalam sistem hukum Indonesia, diatur dalam waralaba, itu harus tertulis. Kemudian kalau saya tadi mencontohkan sewa beli, yang diatur dalam KUH Perdata adalah sewa menyewa dan jual beli. Tapi kalau sewa beli tidak. Kalau saudara, ada nggak yang mengambil kendaraan bermotor dengan cara leasing? Nah, kalau ada, itu semacam sewa beli. Artinya, selama si yang ngambil pada dealer, itu belum melunasi yang terakhir, surat terakhir, maka konstruksi hukumnya sewa menyewa. Tapi pada saat angsuran terakhir dilunasi, maka konstruksi hukumnya menjadi sewa beli atau jual beli. Nah, contohnya itu, jadi dalam KUH Perdata tidak mengatur, tapi ada dalam fakta yang kita temukan dalam masyarakat. Itu yang dimaksudkan dalam pasal 1319, perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama. Perjanjian bernama, perjanjian yang sudah diatur dalam KUH Perdata, yang tidak bernama yang belum diatur dalam KUH Perdata. Kalau kita tarik dalam perjanjian, itu nanti menggunakan asas kebebasan berkontrak. Para pihak bebas membuat perjanjian atau tidak membuat perjanjian. Itu Mas Muhammad. Baik, Pak. Mungkin masih kurang jelas? Sudah cukup jelas, Pak. Monggo, ada yang lainnya? Silakan. Ada? Mbak ini kok belum ada yang tanya? Belum ada? Oke, kalau belum ada saya lanjut ya. Hukum harta kekayaan. Tadi yang saya sebutkan gabungan antara buku kedua dan buku ketiga. Buku kedua tentang benda, buku ketiga tentang perikatan. Kalau buku kedua bersifat tertutup, artinya apa yang sudah diatur buku kedua itu tidak bisa diperluas lagi, yaitu yang harus diikuti. Tapi kalau buku ketiga tentang perikatan itu bersifat terbuka, artinya selain apa yang sudah diatur dalam buku ketiga KUH Perdata, itu para pihak masih diperbolehkan untuk mengaturnya. Masih diperbolehkan. Kemudian buku kedua, pasal-pasal yang mengatur tentang benda itu bersifat dwingenrecht, yaitu pasal yang memaksa, tidak boleh disimpangi. Tapi kalau buku ketiga tentang perikatan, ini sebenarnya bersifat dwingenrecht dan aanvullernrecht.
Ada yang bersifat memaksa tidak bisa disimpangi, ada yang bersifat aanvullendrecht. Aanvullendrecht itu pelengkap. Justru hukum yang mengatur buku ketiga KUH Perdata, itu pasal-pasal yang pelengkap, hanya bersifat melengkapi, itu boleh disimpangi oleh para pihak yang membuat perjanjian tersebut, yang membuat kontrak tersebut. Makanya kalau saudara dengar, pasal-pasal dalam sifat Dwingenrecht dan Vullenrecht. Dwingenrecht pasal yang memaksa tidak boleh disimpangi dalam perjanjian, Aanvullendrecht pasal yang melengkapi dan boleh disimpangi dalam perjanjian. Ya. Nanti kalau kita memperdalam buku ketiga. Yang ketiga, para pihak tidak diperbolehkan menyimpang dari ketentuan buku kedua. Jadi normatif dalam kita bicara buku kedua tentang benda itu secara otomatis harus tunduk pasal-pasal yang mengatur dalam buku kedua. Diikuti apa adanya. Kalau dalam perikatan, para pihak bebas menentukan sendiri mengenai format dan substansi kontrak yang mereka buat. Makanya kemudian nanti kita kenal kontrak baku, perjanjian baku. Perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak, kemudian diberlakukan bagi pihak lain. Yang biasanya kalau kita kredit ke bank, itu pasti perjanjian standar, perjanjian baku yang dibuat oleh bank, kemudian diperuntukkan, ditujukan kepada debitur yang pinjam uang. Itu formatnya, jadi kita bebas. Makanya dalam salah satu asas perjanjian, yaitu adanya asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam pasal 1338, alinea pertama. Jadi mengacu pada asas kebebasan berkontrak, para pihak bebas membuat atau tidak membuat perjanjian sesuai dengan kepentingannya, boleh mengaturnya, sepanjang tidak menyimpang dari yang bersifat Dwingenrecht, tidak menyimpang dari asas. Kemudian pasal pertama buku kedua, pasal 499, itu memberi batasan atau definisi tentang benda, itu tadi yang saya katakan. Pasal 499 KUH Perdata, coba silakan saudara buka. Yang dimaksud benda adalah segala sesuatu yang bisa menjadikan hak milik. Jadi pasal 499 ini pasal awal dari buku kedua tentang benda, itu langsung mendefinisikan apa itu benda. Betul ya, segala sesuatu yang bisa menjadikan memiliki menjadi hak milik, yang bisa dijadikan hak milik, intinya di situ, betul. Pasal 499 intinya yang dimaksud benda adalah segala sesuatu atau semua yang bisa dijadikan menjadi hak milik. Betul, Pak. Betul ya. Kemudian hak milik itu diatur dalam pasal 570 KUH Perdata. Coba silakan dibuka pasal 570. Sudah, Pak. Sudah ya, betul ya, pengertian hak milik ya. Betul, Pak. Betul, oke. Kemudian kalau yang dimaksud benda itu juga diatur dalam pasal 1131 KUH Perdata. Semua harta benda, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, itu sebagai jaminan pelunasan perikatannya. Pasal 1131 KUH Perdata. Ini yang biasa disebut alas hak jaminan umum. Artinya, kalau suatu saat debitur hutang kepada kreditur, kemudian tidak bisa melunasi, maka semua harta bendanya, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, itu sebagai jaminan pelunasan perikatannya, utang piutangnya. Ini konsepnya seperti itu. Jadi, benda diatur dalam pasal 499, tapi kalau hukum perikatan, pasal-pasal buku 3 tidak memberikan batasan atau definisi tentang perikatan, nggak ada. Cuma saudara baca dalam pasal 1233 KUH Perdata, sumber perikatan bisa dilahirkan karena persetujuan atau perjanjian dan undang-undang. Ya. Tidak, saudara buka, 1233. KUH Perdata.
Sumber perikatan bisa dilahirkan, ya, bukan me. Dilahirkan karena persetujuan dan karena undang-undang. Ya. Tapi buku ketiga tidak ada definisi tentang perikatan. Ya. Ini makanya tadi dalam sebelumnya antara hukum benda dengan hukum perikatan, kemudian muncul hukum harta kekayaan. Berarti hukum harta kekayaan diatur dalam buku kedua tentang benda dan juga diatur dalam buku ketiga tentang perikatan. Kemudian bersifat tertutup, bersifat terbuka, ya, intinya itu. Maka silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Ada nggak? Pak, saya izin bertanya. Silakan, Mbak Mutiara. Ya, tadi kan Bapak menjelaskan yang alasan alas hak jaminan umum kan, Pak. Nah, di situ kan harta yang bergerak, yang nggak bergerak, yang ada maupun yang akan ada, itu bisa dijadikan kayak jaminannya ketika tidak bisa melunasi ke krediturnya. Kalau seumpamanya dalam jangka 5 tahun, tapi hanya bisa membayar setengah, apakah semua benda yang dimiliki oleh debitur tadi tetap akan disita gitu loh, Pak? Kan sudah membayar setengahnya gitu loh. Sudah? Iya. Terima Sudah, kasih, Pak. ya, saya tadi mengatakan pasal 1131 itu alas hak jaminan umum. Berarti nanti ada alas hak jaminan khusus kan begitu. Kalau alas hak jaminan khusus itu benda yang dijaminkan. Jadi kalau kemudian yang dimisalkan Mbak tadi pinjam ke bank, kemudian baru katakanlah saya pinjam 100 juta. Kemudian saya masih belum masuk 50 juta. Berdasarkan pasal 1131 KUH Perdata, semua harta benda saya itu bisa dipakai pelunasan kepada kreditur. Tetapi tidak diartikan kemudian semua harta benda saya tidak. Kreditur hanya boleh mengambil maksimal sebesar piutangnya. Berarti maksimal 50 juta. Kalau aset saya lebih dari 50 juta tidak bisa diambil semua. Mereka hanya bisa mengambil maksimal sebesar piutangnya. Kalau piutang saya masih 50 juta, ya mereka hanya boleh mengambil 50 juta, sisanya tidak boleh. Prinsip dasarnya dalam hukum perdata, seseorang tidak boleh mendapatkan keuntungan di atas penderitaan orang lain. Prinsip dasarnya hukum perdata, seseorang tidak boleh mendapatkan keuntungan di atas penderitaan orang lain. Kalau dalam hukum bisnis dikenal ada asas nemo plus. Dalam hukum bisnis dikenal ada asas nemo plus. Artinya, janganlah memberikan melebihi daripada kewajibannya dan jangan menerima melebihi daripada haknya. Maksudnya sebanding antara kewajiban dan hak. Itu prinsip-prinsip daripada hukum perdata, hukum privat. Nah itu Mbak, jadi jangan diartikan kemudian diartikan secara harfiah berarti semua aset bisa diambil, tidak. Jadi hanya maksimal sesuai dengan piutangnya yang harus dikembalikan. Kalau asetnya sisa harus dikembalikan kepada pemiliknya, harus. Tidak boleh mengambil keuntungan di atas penderitaan orang lain. Itu prinsip hukum perdata. Tidak jelas, Mbak? Ya, Pak. Makasih. Iya, tadi Mbak siapa ini? Hilang dari sini. Mutiara. Mbak Mutiara. Oh iya, Mbak Mutiara. Silakan, mungkin ada yang lainnya? Ngomong, Chris. Saya Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Siapa, Mbak Nasabila? Iya Pak. Mau tanya? Iya Pak. Ya, silakan, Mbak. Iya Pak. Dalam suatu transaksi, ini mungkin saya berkaca pada sebuah kasus ya Pak.
dalam suatu transaksi, dalam artian transaksi jasa, apabila di dalamnya itu ada salah satu pihak yang dalam artian wan prestasi, maka secara otomatis akan diselesaikan dengan jalur keperdataan ya Pak. Nah di sini pertanyaan saya adalah apakah bisa suatu kasus yang notabene-nya itu dimulai dengan nota kontrak dan juga di jalur perdata diselesaikan dengan cara-cara hukum pidana yang notabene-nya melanggar prinsip dasar perdata itu sendiri Pak. Karena ketika kita lihat salah satunya kasus yang terjadi seperti kasus first travel, yang mana itu kan transaksi apa? Transaksi penggunaan jasa, ya Pak? Kasus apa? Contohnya tadi kasus apa? Kasus first travel Pak. Oh iya, iya. Iya Pak. Mungkin itu Pak pertanyaan saya. Apakah bisa suatu kasus yang notabene-nya itu dilakukan secara perdata diselesaikan secara pidana, sedangkan dari penyelesaian dari kasus tersebut melanggar dari prinsip dasar perdata itu sendiri Pak. Salah satu kasusnya. Prinsip dasar perdata apa Mbak? Prinsip dasar perdata. Yang tadi Bapak sebutkan tentang seseorang tidak boleh mendapat keuntungan di atas penderitaan orang lain. Dalam artian ketika saya sedikit mengkaji tentang kasus tersebut, para korban dari kasus first travel ini tidak mendapatkan keuntungan apapun dan tidak mendapatkan pengembalian apapun, dan dalam artian para pemilik first travel ini mendapatkan keuntungan, salah satunya adalah terbebas dari pembayaran hutang kepada klien-kliennya. Seperti itu Pak. Iya, terima kasih. Jadi kalau kita bicara hukum perdata, hukum privat, ranahnya adalah perlindungan hak, ketertiban. Kalau hukum perdata yang saling berhadapan adalah para pihak itu sendiri yang bersengketa, yang bermasalah. Tapi kalau hukum pidana yang saling berhadapan adalah pelaku sebagai pihak yang menjaga ketertiban masyarakat tersebut. Makanya kalau hukum pidana yang berhadapan adalah yang melakukan mengganggu ketertiban negara berhadapan dengan negara, yaitu diwakili kepolisian dan kejaksaan. Nah, kalau kasusnya prinsip dasarnya, kalau sumber perikatannya perjanjian, ya, kan perikatan itu bisa dilahirkan karena persetujuan atau perjanjian dan karena undang-undang. Ya. Kalau prestasi, ingkar janji, cedera janji, tapi kalau tidak melakukan sumber perikatannya undang-undang adalah perbuatan melanggar hukum atau perbuatan melawan hukum, pasalnya 1365. Kalau prestasi pasalnya 1236 KUH Perdata. Nah, pertanyaannya, kalau kemudian persoalan awalnya adalah kasus perdata, apa bisa kemudian menjadi kasus pidana? Nah, tinggal dilihat dari masalah hukumnya, Mbak. Ya. Kalau kemudian terindikasi mengganggu ketertiban umum, banyak pihak yang dirugikan, misalkan terjadi penggelapan, penipuan, itu kan masuk hukum pidana. Jadi kalau kemudian first travel itu kemudian terindikasi menggelapkan dananya, dana dari nasabah, nah kemudian bisa pidananya masuk. Jadi yang dilihat adalah unsurnya. Jadi pintu masuknya bisa perdata, tapi kalau kemudian dalam pelaksanaan realitanya unsur pidananya masuk, berarti bisa pidana, bisa perdata. Artinya, dalam satu kasus, itu bisa masuk ranah pidana, bisa masuk ranah perdata. Misal, ini agak keluar dari Mbak Nasabila ya. Kalau terjadi kecelakaan lalu lintas, itu masuk pidana apa perdata? Pidana, Pak. Pidana ya, oke. Saya nabrak orang, itu masuk pidana apa perdata? Pidana harusnya Pak. Pidana Pak. Oke. Belum tentu, bisa pidana, bisa perdata. Misalkan saya nabrak orang, kemudian mereka sakit, masuk rumah sakit.
saya bisa dituntut perdata untuk memberikan biaya pengobatan. Tapi kalau masuk pidana, kan berarti mungkin tindakan saya mengancam jiwa seseorang, bisa menimbulkan kematian. Artinya, dalam satu kasus bisa pidana, bisa perdata. Tapi konsep umum yang selalu dipahami, kalau ada kasus pidana, kasus perdata, yang didahulukan adalah pidananya, baru kemudian masuk kasus perdatanya. Kalau pidananya dulu yang didahulukan, asumsi pemikirannya, dari putusan kasus pidana, kalau terjadi indikasi telah terjadi perbuatan melanggar hukum, baru masuk kasus perdatanya. Berarti unsur perbuatan melanggar hukumnya terpenuhi. Tapi kalau saya, selalu saya sampaikan pada mahasiswa, jangan pidana dulu, dua-duanya masuk boleh. Kan misalkan saya tadi nabrak, mungkin saya melanggar undang-undang lalu lintas, iya. Tapi sebab kecelakaan yang disebabkan oleh tingkah laku saya, perbuatan saya akan menimbulkan kerugian. Nah, berarti saat yang bersamaan mereka bisa menuntut perdata saya, menuntut ganti rugi terhadap biaya yang sudah dikeluarkan. Kalau unsur-unsur kerugian, kalau ada yang bawa KUA Perdata, silakan dibuka dalam pasal 1243 KUA Perdata. Unsur-unsur kerugian ini lebih mengarah kepada kerugian material. Kerugian kan bisa material, bisa imaterial. Kerugian material, kerugian yang dapat dinilai dengan uang, kerugian imaterial, kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang. Unsur-unsur kerugian pasal 1243 itu ada 3. 1, biaya, 2, kerugian, 3, bunga atau keuntungan yang seharusnya diperoleh. Benar, Mbak Nasabila? Iya, Pak. Benar ya? Ya, jadi unsur-unsur kerugian material itu 1, biaya, pasal 1243, 2, rugi atau kerugian yang benar-benar diderita, yang ketiga, bunga atau keuntungan yang seharusnya diperoleh. Tapi kalau sumber perikatannya perbuatan melanggar hukum, unsur-unsur yang bisa dilakukan adalah, silakan dibaca pasal 1370. KUA Perdata, kematian dan cacat. Kemudian pasal 1371, biaya. Dan pasal 1372 adalah fitnah atau pencemaran nama baik. Nah, jadi tolong kalau saudara mengkonstruksikan perdata, sumber perikatannya apa? Perbuatan melanggar hukum atau perjanjian. Ini akan membawa konsekuensi yang berbeda. Jadi kira-kira itu Mbak Nasabila, satu persoalan hukum bisa langsung dikaji dari aspek hukum perdata dan aspek hukum pidana. Tinggal unsur-unsur kesalahannya itu masuk pidana dan perdata atau tidak. Kalau dua-duanya masuk bisa. Satu perbuatan masuk ranah perdata, masuk ranah pidana, tapi kalau tidak, itu ya hanya satu. Yang umum dipahami, kalau masuk pidana dan perdata, persoalan hukum yang didahulukan untuk diselesaikan adalah pidananya. Dari hasil pidana baru dibawa ke perdata, dengan alasan apabila terjadi perbuatan melanggar hukum pidana, dipakai dasar telah terjadi perbuatan melanggar hukum. Tapi kalau saya tidak, seharusnya pidana bisa jalan sendiri, perdata bisa jalan sendiri. Artinya pidana dan perdata bisa berjalan bersamaan. Itu Mbak Nasabila, mungkin ada yang kurang jelas? Baik Pak, saya sepakat dengan pendapat Bapak, yang mana sudah selayaknya pidana dan perdata dapat diterapkan secara bersama-sama. Tapi notabene-nya mungkin ya kenyataan yang kita hadapi saat ini, khususnya diimplementasikan dalam kasus first travel ini, pidana saja Pak yang dikedepankan. Jadi dalam artian para korbannya ini tidak mendapatkan hak-haknya gitu, sebagaimana yang tertulis dalam kontrak yang 1132, silakan dibaca. Di situ di kreditur itu dikenal ada 2. Kreditur pesaing, yang biasa disebut kreditur konkuren, dan kreditur yang didahulukan, yang disebut kreditur preferen. Sudah ketemu pasal 1132? Nah, ketemu Mbak Nasabila? Sudah Pak.
budaya. Jadi pasal 1132 itu kreditur dikenal ada dua, kreditur pesaing, konkuren berdasarkan keseimbangan, dan kreditur preferen yang didahulukan. Di situ bahasanya didahulukan. Nah, kembali pada kasus tersebut, sebenarnya para pihak kan boleh, tapi kalau pidana yang dipersoalkan, kalau pidana itu kan sanksinya fisik, tahan, dan denda. Tapi kalau perdata, sanksinya itu pasti ganti rugi. Jadi kalau kita bicara perdata itu pasti gugatannya itu pasti kerugian, tidak mungkin tidak ganti rugi. Nah, kalau kemudian akan menuntut ganti rugi, boleh, bisa. Hanya yang agak sulit, posisinya itu nanti kreditur yang mana. Itu akan bisa apabila kemudian para pihak mempilotkan pemilik bos first saver itu tadi bisa, yaitu tunduk pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang pilot. Kalau kemudian pemiliknya pilot, maka konsekuensinya semua harta benda debitur itu menjadi budel pilot. Budel pilot adalah harta kekayaan debitur yang dipakai jaminan pelunasan perikatannya kepada para kreditur. Nah, tapi catatannya harus mempilotkan dulu, baru kemudian hartanya bisa dibagi. Tapi kalau tidak mempilotkan juga bisa menggugat secara sendiri-sendiri. Jadi prinsipnya first level itu sebenarnya menurut saya dari perdata juga bisa masuk. Silahkan menggugat aja. Cuma kalau yang digugat perdata itu kan berlaku asas domisili tempat tinggal tergugat. Bisa menggugat secara pribadi dan bisa menggugat akumulatif terhadap kepailitan. Kalau pilot konsekuensinya si debitur menjadi orang yang tidak menang untuk mengelola harta bendanya. Dan pengelolaan harta benda itu diserahkan kepada kurator untuk pelunasan piutangnya kepada para kreditur. Tapi dengan syarat kalau pilot itu krediturnya minimal 2. Nah, jadi kasusnya itu, Mbak, dalam satu kasus mungkin bisa masuk ranah pidana atau perdata, yang penting unsur-unsurnya terpenuhi kan. Kalau tadi persever mungkin dengan cara penggelapan masuk pidana. Nah, mungkin menggelapkan dananya dalam upaya untuk keuntungan sendiri yang sebenarnya harus dikembalikan kepada kreditur, ternyata tidak. Nah, ini berarti unsur penggelapannya. Tapi kalau kemudian unsur kerugiannya, ya tinggal melihat kerugiannya berapa, kemudian gugat. Nah, itu kira-kira penyelesaiannya begitu. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak, atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Silakan, mungkin ada yang lainnya? Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya. Jadi saya sering mendengar cerita bahwa di suatu Pak Hirma bank... ya ini? Ya. Iya, Pak. Ya, Pak Hirma. Jadi saya sering mendengar bahwa di suatu bank itu terdapat nasabah yang melakukan peminjaman kredit sejumlah uang itu dengan menjadikan rumah atau asetnya itu sebagai jaminan. Akan tetapi di tengah jalan nasabah ini memutus gimana ya Pak, kayak dia menutup rekening, dan ketika nanti ditagih dia berdalih dia sekarang sudah bukan nasabah di bank tersebut, bukan. Itu apa bisa dikategorikan sebagai wan prestasi, Pak? Dan apakah jika sudah nasabah itu sudah bukan nasabah di bank yang berkaitan, tetapi dia masih memiliki kredit yang belum dilunasi, apakah pihak bank masih bisa melakukan gugatan, Pak? Terima kasih. Ya. Posisi nasabah dan utang piutang beda. Jadi misalkan nasabah berarti mereka sebagai debitur punya tabungan begitu ya. Tapi kalau dalam utang piutang itu bukan nasabah, itu tapi mereka sebagai debitur yang berhutang. Kalau kemudian sekaligus memiliki nasabah, ya nggak apa-apa, punya tabungan, berarti tabungan itu nanti masuk sebagai jaminan pelunasannya. Tapi kalau jaminan rumah, itu tunduk pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96, tentang Undang-Undang Hak Tanggungan. Jadi kalau objeknya rumah, jaminannya rumah, itu kan benda tidak bergerak. Makanya tadi pasal 1131 KUH Perdata itu menyebutkan ada benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak adalah benda yang secara fisik mudah dipindah tempatkan. Benda yang tidak bergerak adalah benda yang secara fisik sukar atau tidak bisa dipindah tempatkan. Kalau benda bergerak, cara peralihan hak miliknya adalah dengan cara levering, penyerahan fisik.
Tapi kalau benda tidak bergerak dengan cara akta, surat, sertifikat. Nah, kembali yang ditanyakan Mbak, itu posisinya. Kalau kemudian yang dijaminkan rumah sebenarnya tidak bicara nasabah, apakah kemudian mereka keluar dari bank, rekeningnya ditutup, nggak masalah. Yang jadi jaminannya bukan tabungannya, tapi benda yang dijaminkan. Kalau rumah pasti yang dijaminkan itu sertifikatnya, bukan rumahnya. Rumahnya masih tetap ditempati pemiliknya, sertifikatnya berpindah dari pemilik kepada kreditur, yaitu bank. Nah, kalau kemudian suatu saat debitur wan prestasi, maka kalau hukum jaminan prinsip dasarnya, apabila debitur wan prestasi, kreditur diberikan hak untuk mengeksekusi, menjual objek jaminan dalam upaya pelunasan piutangnya. Eksekusi terhadap rumah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96 tentang hak tanggungan itu ada 3 eksekusinya. 1 di bawah tangan, kedua eksekutorial title, yang ketiga parata eksekusi. Ya nanti kalau saudara dapat hukum jaminan ya. Tapi saya di S1 nggak ngajar hukum jaminan, tapi saya ngajar hukum jaminan di S2. Jadi saya bisa cerita banyak. Jadi tolong dibedakan Mbak. Kalau jaminan dengan nasabah beda. Jadi kalau kemudian kebetulan sama sebagai peminjam sekaligus sebagai nasabah, kemudian jaminannya rumah, mereka berhenti dari nasabah, katakanlah rekeningnya ditutup, itu nggak masalah. Oh, yang melekat bukan rekening jaminannya, rekeningnya, tapi yang melekat adalah benda jaminannya. Jadi tidak ada hubungan. Kalau kemudian rekeningnya diakhiri, ditutup, nggak masalah. Yang jadi objeknya adalah jaminannya. Apabila nanti wan prestasi, maka objek jaminan itu boleh dieksekusi, dijual melalui lelang. Kemudian hasil penjualan itu diambil sebagian untuk melunasi hutangnya, sisanya diserahkan kepada debitur. Itu prinsip lembaga jaminan. Itu Mbak Irma. Jelas? Jelas Bapak, terima kasih Pak. Ya, silakan. Mungkin ada yang lain. Halo Pak, saya mau bertanya juga, boleh? Silakan, Mbak Ines ya. Munculkan gambarnya Mbak Ines. Ini nggak ada. Oh iya, iya Bapak. Sebenarnya ini pertanyaan saya itu lebih terkait kepada kondisi saat ini ya Pak, karena pandemi COVID-19 kan kita sering mendengar istilah force majeure atau keadaan mendesak. Nah, bagaimana sih Pak pandangan Bapak, apalagi di hukum kontrak ini, apakah force majeure atau keadaan mendesak ini bisa dijadikan sebagai suatu alasan pembenar atau alasan untuk menghindari adanya wan prestasi dari perjanjian-perjanjian dan kontrak? Karena kan karena pandemi ini contoh aja ya Pak, ada perjanjian kontrak antara kreditur dan debitur, terus alasannya ada debitur yang beralasan untuk ini pandemi, usaha lagi macet dan bla 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 bla, terus kayak melakukan wan prestasi. Nah, apakah itu dibenarkan Pak? Itu aja. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Mbak Teresia. Bawa KUH Perdata Mbak Teresia. Bawa Pak. Apa? Tadi nyinggung force majeure ya. Coba Mbak buka pasal 1244 sama 1245. Sudah ada ya? Sudah ketemu? 1244 ya Pak? Ya, 1244 dan 1245 force majeure itu. Intinya force majeure itu ketidakmampuan atau keterhalangan debitur untuk berprestasi. Ketidakmampuan atau keterhalangan debitur untuk wan prestasi. Kemudian ada pasal lagi 1444 dan 1445. Ini ya kaitannya dengan force majeure. Sudah ketemu, Mbak? Sudah, Pak. 1444 dan 1445 itu force majeure apabila objeknya, objek perjanjian, objek kontrak itu musnah. Betul. Intinya 1444, 1445. Betul. Pak, objek perikatan musnah akibat suatu hal yang tak terduga. Nah, jadi kalau 1244, 45 itu karena debitur terhalang,
itu bisa terhalangnya bisa yang bersifat mutlak dan yang bersifat relatif. Kalau mutlak itu sudah tidak bisa dilakukan. Misalkan meninggal kan mutlak. Tapi kalau relatif itu berarti keterhentiannya hanya sementara. Di kemudian hari bisa. Tapi Mbak cermati, force majeure itu biasanya dikaitkan dengan bencana alam. Tapi pandemi itu bukan bencana alam, tapi bencana nasional. Betul ya? Dan sumber bencana nasional itu diatur dalam Perpres, Peraturan Presiden. Jadi dengan adanya pandemi seperti ini, maka bisa dipakai dasar setelah terjadinya force majeure. Kalau terjadi force majeure, akibat kontrak atau perjanjian itu bisa direnegosiasi. Jadi dinegosiasi ulang antara debitur dengan kreditur dalam upaya mendapatkan kesepakatan baru. Tapi kalau kesepakatan lama pasti nggak bisa, pasti. Misalkan sekarang hutang ke bank, dalam kondisi seperti ini kan pendapatannya nggak rutin, nggak sama. Kecuali daerah tertentu ya, daerah tertentu juga nggak bisa stabil. Nah itu kalau direnegosiasi, berarti mohon pengangsuran itu ditunda. Misalkan minta waktu 1 tahun. 1 tahun nggak ngangsur, tahun berikutnya baru ngangsur. Renegosiasi. Tapi boleh nggak dengan adanya force majeure, itu kemudian pembatalan kontrak dilakukan oleh salah satu pihak, sepihak. Boleh nggak? Kalau untuk dibatalkan satu belah pihak tidak boleh ya Pak, karena kan melanggar asas asas yang kesepakatan dua belah pihak. Jadi kalau misalnya mau diberhentikan harus ada terjadi 2 kesepakatan antara dua belah pihak. Pasal berapa, Mbak? Kurang tahu Pak kalau pasalnya. Coba Mbak Iya. baca buka pasal 1338 alinea kedua. 1338 alinea kedua. Ketemu Mbak? Ketemu Pak. Baca Mbak. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Nah, kalau yang perjanjian itikat baik alinea 3 kan? Iya Pak, ya Pak. Maaf Pak. Ya. Jadi jawaban Mbak benar tadi, tapi Mbak nggak bisa nunjukkan pasal kan? Makanya saya bantu, makanya kalau ada kuliah saya silahkan bawa KUA Perdata. Tapi jangan ada kesan nanti setelah keluar Pak Arif hafal pasal. Enggak ya, saya cuma membantu saudara. Jadi prinsipnya dengan pandemi bisa dipakai sebagai dasaran force majeure bisa Mbak, bisa. Hanya kalau Mbak baca dalam KUA Perdata itu kan lebih mengarah kepada bencana alam. Tapi kalau pandemi bukan bencana alam tapi bencana nasional. Penyebabnya bukan alam, tapi penyebabnya penyakit. Sumbernya dari manusia, pergerakan manusia. Jadi prinsipnya memang dalam saat ini lebih banyak orang membahas kontrak dengan pandemi itu gimana. Jadi apakah dibatalkan? Tidak. Kecuali kalau kemudian sudah force majeure permanen. Nah itu bisa batal, Mbak. Tapi force majeure kan bisa permanen, bisa relatif. Kalau permanen sudah nggak bisa berlanjut. Tapi kalau relatif, penyelesaiannya ya renegosiasi, negosiasi ulang. Membuka perjanjian ulang, sehingga nggak ada harapan ke depan itu sama-sama baiknya. Tadi Mbak baca pasal 1338 alinea ketiga tadi, coba Mbak baca lagi Mbak. Alinea ketiganya, suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Itu asas perjanjian tidak Mbak? Iya Pak, asas perjanjian. Coba Mbak baca, itu etikat baik ya. Coba semua perhatikan. Mbak baca pasal 1965 KUA Perdata. 1965. Ya, itikat baik selamanya harus dianggap ada, sedangkan siapa yang menunjuk kepada suatu itikat buruk diwajibkan membuktikannya. Mbak tahu maksud pasal 1965? Mungkin konsepsi tentang itikat baik itu harus terus ditanamkan. Jadi kita harus berprasangka baik. Nggak tahu Pak. Berprasangka baik ya. Iya.
Mbak pernah, sebelum saya jelaskan ini tadi, Mbak pernah baca yang etikat baik dikaitkan dengan pasal 1965? Belum pernah, Pak. Belum pernah. Nah, biasanya kalau nanti pembimbingnya saya, kalau perjanjian, pasti saya suruh nambah. Pasal 1338 alinea ketiga Jungto 1965. Makna pasal 1965 itu bahwa kita manusia sejak lahir, hidup, itu secara hukum sudah diberi label etikat baik. Sekali lagi, manusia sejak lahir, mulai hidup, itu secara hukum perdata sudah diberi label etikat baik. Makanya dikatakan, kalau menuduh etika tidak baik, justru kita harus membuktikan. Makanya kalau dalam kontrak nanti, penyusunan kontrak itu kan biasanya ada 3 tahapan ya. Halo Mbak Teresia, kok ditutup? Ya, ada 3 tahapan kan. Yang pertama penyusunan kontrak awal, persiapan kontrak, penyusunan kontrak atau pembuatan kontrak, pelaksanaan kontrak. Nah, kadang ada pertanyaan, asas etikat baik itu ada di mana? Persiapan, pembuatan, atau pelaksanaan? Kalau saya jawab, etikat baik ada selamanya. Tidak berhenti pada saat pelaksanaan, tidak diawali pada saat awal kontrak, tidak pada saat pembuatan. Saya sampai sekarang pasal 1965 hafal, karena pada waktu itu ada salah satu dosen saya, Prof. Isnaini, di APHK hanya nulis baca pasal 1965. Hanya kata-kata gitu kemudian saya baca, oh ternyata pasal ini bagus sekali. Sehingga kalau saya ketemu beliau selalu mengatakan beliau adalah dosen S3 UNER, dosen saya pada waktu S3. Oh iya ya, saya S1 dari UNS, S2 saya dari UI, S3 saya dari UNER. Nah, beliau mengatakan hanya nulis, lihat pasal 1965. Sampai sekarang saya selalu ingat itu. Jadi etikat baik dianggap selalu ada. Dianggap. Bahkan kalau kita mengatakan tidak beretikat baik, harus membuktikan kan. Nah itu jadi saya berkesimpulan, saya selalu menganggap kalau suatu saat saudara bimbingan saya bahas perjanjian itu pasti saya suruh masukkan pasal 1338 alinea 3 Jungto 1965. Untuk mempertegas bahwa etikat baik itu harus selalu ada. Etika mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik, baik terhadap diri sendiri maupun kepada orang lain. Jadi etika ya. Misalkan, saya ngajar saudara di rumah seperti ini. Saya pakai kaos, kira-kira. Walaupun mahasiswa ada yang pakai kaos ya. Karena di rumah. Kira-kira saudara menilai saya gimana? Atau cuek aja, atau batin? Mungkin ada asumsi-asumsi tertentu, Pak. Nah, makanya akan ada asumsi kan. Nah, itu kan kita bicara etika. Apakah saya salah? Tidak, mau saya di rumah. Cuma etikanya kan kurang tepat. Walaupun saudara mahasiswa saya, posisi saya ada di atas. Tapi saya selalu berprinsip, kan saya juga harus menghormati orang lain. Itu yang saya tanamkan dalam diri saya. Makanya walaupun saya di rumah, saya tetap berusaha pakai baju yang memang pantas untuk ngajar gitu aja. Walaupun seandainya kaosan pakai kaos yang tidak ada kerahnya, pasti saudara nggak mungkin menolak saya kan. Dan mungkin juga tidak berani negur. Paling asumsi tadi Pak Nasrul dalam batinnya, Pak Arief kok begitu? Kurang pas kan begitu. Tapi kan nggak mungkin negur saya. Nyalahkan saya kan juga tidak. Kalau saya kerja di rumah, tapi walaupun di rumah kan saya tetap harus menghormati. Nah, seperti mahasiswa-mahasiswa kan ya ada yang mempersiapkan dengan baik, ya ada karena di rumah ya monggo lah. Itu penilaian masing-masing. Tapi kalau kita bicara etika, memang etika mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik, baik terhadap diri sendiri maupun kepada orang lain. Nah, kembali lagi Mbak Teresia, itu etika itu yang harus kita pegang. Jadi sekali lagi Mbak Mbak Teresia, bahwa pandemi itu bisa dipakai dasar force majeure, bisa. Karena apa? Itu juga sumber hukum. Perpres itu sumber hukum. Dan kalau kita baca 1244, 1245 itu lebih mengarah kepada bencana alam. Sekali lagi 1244, 1245 itu prinsip dasarnya keterhalangan, ketidakmungkinan
ketidakbisaan debitur untuk melakukan prestasi. Kalau kemudian tidak bisa melakukan prestasi selamanya, berarti itu force majeure yang absolut. Tapi kalau kemudian prestasinya tidak bisa dilakukan sementara, ini berarti force majeure relatif. Kalau force majeure relatif, penyelesaiannya harus dengan renegosiasi. Sebab kalau dipaksakan untuk berprestasi tidak bisa. Tapi kalau force majeure pasal 1444 dan 1445, itu force majeure-nya penyebabnya bukan ketidakmampuan, artinya pada subjek orangnya, tapi pada objeknya. Objeknya yang sudah tidak bisa. Misalkan kalau bencana alam, perjanjian jaminan tadi. Ada yang dari Palu nggak ini? Dari Palu. Dias, Pak, Dias. Ya. Mana Dias? Ada Pak. Saya Pak. Saya Pak. Oh Mbak, Mas Dias. Oke, Mas Dias dari Palu ya. Oke. Saya cerita sedikit tapi bukan berarti untuk menggugah penderitaan orang Palu nggak ya Mas Dias? Enggak Pak. Bencana alam kemarin di Palu, itu kan mungkin baru sekali ini kita dengar kan, tertangkap dalam memori kita kan. Karena apa? Ada satu tempat desa, terus mereka tenggelam semua. Iya kan? Tadinya pada waktu saya lihat di TV, Mas Dias, itu saya cuma terbayang, loh ini kok sepertinya ada gerakan tanah, kemudian gelap. Gitu. Ternyata memang dalam satu perumahan itu, ternyata semua tenggelam ke bawah, tertimbun. Nah ini kan berarti force majeure yang dimaksudkan pasal 1444 dan 1445 terhadap objeknya. Misalkan perjanjian kredit, jaminannya rumah tadi. Kemudian rumah tenggelam, kan force majeure terhadap objeknya, bukan terhadap orangnya. Kira-kira begitu. Jadi, mohon maaf, mohon izin Mas Fikri tidak berarti menggugah pasal masa lalu, tapi kadang saya mencontohkan, ini loh fakta yang selama ini kan tidak kita pahami, ternyata dari segi ilmuwan itu juga bisa dibuktikan. Berarti lapisan tanah di bawahnya itu berupa pasir dan lembab. Sehingga kalau saudara mengikuti acara di TV ditontonkan ada rumah, kemudian di bawahnya tanah yang gembur, kemudian digoyang-goyang terus, akhirnya kan tenggelam. Nah, kira-kira tekniknya begitu. Jadi, tapi ini kan pengalaman kita pertama ya. Jadi ada suatu bencana yang kemudian bisa menenggelamkan satu desa, ya memang ada. Nah, kira-kira begitu contohnya. Monggo, mungkin ada yang lainnya? Bebas saja kalau ada yang kurang jelas. Kalau saudara kurang sependapat bisa diskusi ya, bebas, monggo. Dan tidak terbatas yang biasa sampaikan. Silahkan kalau saudara melangkah ke depan yang kira-kira ada persoalan seperti Mbak Nasabila tadi, fakta, mari kita bahas bersama, monggo, nggak apa-apa. Sepanjang saya bisa langsung saya jawab. Kalau nggak bisa ya nanti bilang nggak bisa. Boleh kan bilang nggak bisa? Pak, izin bertanya. Monggo, siapa ini? Abdul Syahid, Pak. Ya, semoga Mas Abdul Syahid. Kalau ini saya berbicara masalah perjanjian jual beli rumah ya Pak. Kan kalau kita akan membeli rumah itu kan pasti ada satu kontrak. Nah, kontrak itu apakah harus dibacakan oleh notaris atau kita dianggap udah tahu lalu tanda tangan begitu Pak? Dibacakan notaris. Kenapa Mas tanya dibacakan notaris? Apakah kontrak itu karena kan saya jadi kejadian yang saya alami, yang keluarga saya alami kemarin itu di kontrak itu dianggap oleh notaris udah dibaca, maksudnya udah, ternyata kita langsung disuruh tanda tangan setelah berapa bulan kemudian ternyata ada klausa yang harusnya dibacakan tetapi kita tidak tahu seperti itu Pak, dan akhirnya ada tambahan biaya dalam pembelian rumah tersebut seperti itu. Kalau di hukum kontrak apakah semua itu harus dibacakan atau kita sebagai pembeli sudah dianggap tahu seperti itu Pak? Sudah. Maka tadi saya tanyakan kenapa notaris, kan perjanjian itu kan tidak harus dengan notaris, tidak selamanya dengan notaris, tidak.
Cuma kalau perjanjian ada dibuat akta notaris, itu merupakan alat bukti yang kuat, alat bukti yang sempurna. Artinya, kalau terjadi sengketa hukum, maka hakim wajib memutus sesuai dengan bunyinya. Kalau akta notaris. Tapi akta notaris jangan disakralkan, jangan. Karena saya pernah jadi saksi ahli, itu membatalkan akta notaris batal. Ya, walaupun dalam teori saya selalu menyampaikan, akta notaris itu alat bukti yang kuat dan sempurna. Artinya, kalau terjadi sengketa, hakim wajib memutus perkara sesuai dengan bunyinya, kecuali dapat dibuktikan lain. Nah, berarti kalau bisa membuktikan lain, berarti baru kemudian akta notaris bisa dibatalkan. Nah, kemudian pertanyaan yang berikutnya, itu pertanyaan jawab pertama ya, kalau dengan akta notaris itu, tapi tidak semua perjanjian harus dengan akta notaris, tidak. Sebab kalau dengan akta notaris kan pasti ada biaya. Yang kedua, kalau pertanyaannya membaca, prinsip dasarnya, setiap orang yang sudah tanda tangan dalam surat, maka mereka dianggap sudah membaca. Nah, inilah dalam hukum kita kan dikenal ada teori fiksi. Ya. Dalam peraturan perundang-undangan kan dikenal teori fiksi, anggapan. Artinya, suatu peraturan perundang-undangan apabila sudah diundangkan sebagaimana mestinya, maka semua orang yang dikenai subjek hukum tersebut dianggap tahu. Ya. Ini teori fiksi, anggapan. Demikian juga dalam surat menyurat, kalau kita sudah tanda tangan, maka dianggap tahu tentang isi surat. Nah, kalau kemudian kita tidak sepakat, itu boleh membatalkan tidak? Syarat sahnya perjanjian kan 1320, sepakat, cakap, hal tertentu halal. Nah, kalau kemudian akan membatalkan karena kesepakatan yang tercederai, itu hanya kesepakatan bisa dibatalkan apabila 1. Khilaf, 2. Paksaan, 3. Penipuan. Pasal berapa ini? Khilaf, paksaan, penipuan. Pasal 1321. Ada yang bawa KUA Perdata, 1321. Ada, Pak. Silahkan. Apa isinya, Mbak Irma? Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan. Nah, itu artinya kalau kesepakatan karena khilaf paksaan penipuan boleh dibatalkan. Kalau khilaf itu mengenai apanya? Khilaf. Khilaf itu diatur dalam pasal 1322, Mbak Irma, tinggal baca. Khilaf itu mengenai objeknya. Tapi kalau paksaan itu diatur dalam pasal 1324. Berarti yang boleh membatalkan yang dipaksa. Kalau penipuan 1328, yang boleh membatalkan yang ditipu. Betul Mbak Irma? 1321, 1322, 1324, 1328. Iya, Pak. Ya. Sudah? Itu? Tadi Mbak Irma yang tanya ya? Bukan, Pak. Bukan. Oh ya. Yes. Bukan. Oke, silakan. Mungkin ada yang lagi. Mas Abdus masih belum jelas apa sudah? Jadi sudah, prinsipnya Pak. Kalau surat ditandatangani berarti kita sudah dianggap pembaca. Dianggap. Itu menggunakan teori fiksi, teori anggapan. Silakan. Mungkin ada lagi. Mbak Nur, ada Mbak Nur? Belum, Pak. Mbak Nur, maksud saya masih lama ini? Untuk Zoom-nya itu 8 menit lagi. Berapa? 2 menit? Masih 8 menit lagi, Pak. 8 menit, ini jam saya. Mbak Dia, ada Mbak Dia? Itu. Halo Mbak Dia? Ya, Pak. Ini yang absen tadi 55, sekarang tinggal 54 ya, ada satu yang keluar. Iya. Ya. Gimana ini? Oke, kalau nggak ada yang tanya, kuliah sementara saya akhiri dulu aja ya. Waktunya nanti, ini jam saya sudah jam 11 lebih. Ya, tolong Mbak Dia nanti semua diselesaikan ya. Nggak ada kendala Mbak Dia? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Ini saya komunikasi materi dengan Mbak Dia. Kalau ketua kelasnya tetap Mbak Nur, Mbak Dia sebagai operasional. Ini materi ini sudah saya berikan Mbak Dia, tapi mungkin setiap saat kalau ada perubahan, saya serahkan Mbak Dia lagi. Kalau ini mau diperbanyak, silahkan. Tapi nanti kalau materinya ada perubahan, tambahan, pasti saya nanti komunikasi sama Mbak Dia. Baik, Pak.
Oh enggak, silakan. Mungkin ada yang bertanya. Jadi bisa tuntas sih Mbak Dia dari awal sampai Bisa, akhir. Pak. J. Mahasiswa sudah absen semua. Kalau sudah semua bisa ditutup. Nanti kan tinggal Oh iya, Pak. tanda tangan saya ditempelkan aja. Ya. Monggo, kalau sudah nggak ada, kita akhiri ya. Ya, Pak. Iya, Terima Pak. kasih atas bantuannya semua mahasiswa. Semoga kegiatan kita sampai akhir Desember, insya Allah 1 semester dapat berjalan atas kerjasama kita semua ya. Terima kasih Mbak Nur, Hilmi, Mbak Dia, sama semua mahasiswa yang telah aktif. Silahkan nanti kalau yang penting materi saya berikan, saya membuka seluas-luasnya untuk ruang diskusi. Jadi saya lebih senang ada diskusi, saya pengen merubah pola pikir mahasiswa. Yang selama ini kan mahasiswa itu pengennya datang, duduk, mencatat, mendengarkan dosen kan gitu. Tapi saya pengen saudara juga aktif, kalau ada masalah silahkan kita diskusikan seperti teman-teman saudara tadi ya. Jadi jangan terikat materi yang sudah saya sampaikan, jangan. Panjang kontrak saya bisa jawab, saya jawab. Tapi yang jelas tolong pada kuliah saya menyiapkan KUA Perdata. Biasanya saya komunikasi dengan pasal-pasal. Silakan. Maksud saya, ya walaupun mahasiswa mengalami kesulitan nggak pasal, iya. Tapi kalau saya menunjuk pasal, maksud saya itu untuk meyakinkan mahasiswa bahwa yang saya ulas itu dasar hukumnya ini. Saya bicara ini dasar hukumnya ini. Jadi kalau kemudian saya menyebut pasal salah, sangat mudah saudara cross-check. Setuju? Misalkan saya menyebut angka salah itu kan pasti fatal. Ya. Tapi apakah pernah salah? Ya pernah. Nanti kalau ada yang kesalahan kita perbaiki lagi. Itu sekian, terima kasih sekali lagi Mbak Dia, Mbak Nur dan semuanya. Mohon nanti kalau Mbak Dia ada kesulitan saya diberitahu ya, mudah-mudahan karena ini saya nggak bisa ngoperasionalkan, dibantu Mbak Dia, tapi kalau ada sesuatu tolong saya juga diberitahu. Oke, saya rasa dari saya cukup sekian, insya Allah kita ketemu lagi minggu depan, kuliah yang ketiga. Materi silahkan kalau mau difotokopi, tapi nanti kalau ada perubahan saya selalu komunikasikan lewat kita. Apa masih ada yang bertanya? Tidak ada. Oke, kalau ada sementara kuliah saya akhiri. Sekian, terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya live langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Sehat semuanya.